dengannya kita bisa kumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak luput kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita pada jalan yang benar. Di sini sebelum saya memulai ceramah saya ingin bertanya kepada jenengan semua, apakah jenengan semua ingin masuk surga? Ya, amin. Amin. Ada satu amalan yang bisa membuat saudara semua masuk surga dan bisa mendatangkan kebahagiaan pada saudara semua sampai hari kiamat nanti. Amalan itu ialah sholat yang khusyuk. Yang mana jika saudara-saudara semua mengamalkan sholat yang khusyuk ini, apa yang akan saudara dapatkan? Ialah falah, kemenangan. Yang mana arti kata falah ini melekat kepada panggilan saat sholat. Hayya 'alas sholat. Kita bertanya, apa yang kita dapatkan kalau kita sholat? Hayya 'alas sholat. Kita akan mendapat kemenangan. Yang makanya orang sholat khusyuk ini akan mendapatkan keutamaan di dunia ini dan tak luput juga nantinya di akhirat. Keutamaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang khusyuk pada saat sholat, bukan didapatkan oleh orang yang tidak khusyuk, apalagi orang yang tidak sholat. Apa keutamaan orang yang khusyuk dalam sholat? Ialah mendapatkan 5 keutamaan. Yang pertama, orang yang sholatnya benar-benar khusyuk, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan, perilaku orang ini akan diubah oleh Allah. Yang mana akan diubah dulu perilakunya menjadi baik. Jadi kalau orang sholatnya itu benar, perilakunya baik. Yang mana sudah dikatakan dalam Al-Quran surat ke-29 ayat ke-45. Famunkari fahsya'i anit tanhas sholat. Sumber keburukan itu cuma ada 2, yaitu kalau gak keji yang munkar. Mohon maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, berkata kotor itu keji. Jadi kalau orang sholat itu kata Allah tidak akan berkata-kata kotor, tidak akan melakukan LGBT. Orang sholat itu tidak akan mencela. Apalagi yang paling fatalnya ini, orang sholat tidak akan menikmati celaannya. Jadi jika ada orang yang sholat tapi mereka masih berbuat keji, masih mencela, masih menikmati celaannya, itu ada yang salah dalam sholatnya. Yang kedua itu munkar, yang mana munkar ini keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya ini berasal dari akal. Sombong, maksiat, menipu, merampok, membegal itu munkar. Orang sholat itu tidak mungkin munkar. Orang sholat tidak mungkin mencuri. Jadi orang sholat itu, orang yang khusyuk sholatnya itu akan diubah menjadi baik perilakunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tanamkan sholat ini kepada anak kita. Kalau kita punya anak kecil, kenalkan kepada masjid. Umur 3 tahun ajak ke masjid, tidak masalah mereka lari-lari sebelum waktu sholat. Guru nanti saat waktu sholat tiba diberi pengertian. Nah, sudah waktunya sholat. Nanti itu di depan ada yang namanya imam yang menuntun kita sholat. Nanti kalau kita sholat, kita akan diberi apa saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang susah di awal. Mungkin bisa kita beri pelajaran seperti sisihkan uangnya, terus simpan dulu barang yang kesukaannya. Jadi gitu. Orang yang sholat itu pasti akan diubah perbuatan perilakunya oleh Allah menjadi baik. Yang kedua, jikalau orangnya itu benar-benar khusyuk dalam sholatnya, maka akan diberi ketenangan oleh Allah dalam jiwanya, tenang hatinya. Jikalau musibah itu menghantam orang yang khusyuk
kecil atau musibah besar, orang itu akan tetap tenang. Karena kenapa? Karena dia sudah tahu rumusnya. Yaitu ada dalam surat ke-13 ayat ke-28. Al-qulubu tatma'innullahi bidzikri. Yakinkan dirimu, zikir pada Allah membuatmu tenang. Di antaranya turunannya zikir itu ialah sholat, yang mana berdoa, menghafal Al-Quran, mengaji, istighfar, membaca Asmaul Husna, itu dirangkum dalam sholat. Itu dirangkum dalam sholat, yang mana jangankan sholatnya, tempat sholatnya itu pun bisa membuat kita tenang. Coba rasakan kita masuk masjid, kita masuk ke sholat, akan mendapatkan perasaan yang berbeda. Dalam hati kita akan merasa tenang. Makanya pada saat Ramadan tuh banyak orang-orang yang mencari ketenangan di masjid untuk tidur, mengamalkan hadis palsu yang banyak yang tidak tahu. Itu katanya tidur pada saat puasa adalah ibadahnya. Makanya itu salah gitu. Dan yang ketiga, utamanya ketiga, ketika kita benar-benar khusyuk dalam sholat, ialah urusannya akan dipermudah termasuk rezekinya. Nih saya katakan nanti ya, di surga nanti itu rezeki itu tinggal ambil dan ambil. Jadi Anda kalau benar-benar sholat, dijadikan sama Allah nanti di akhiratnya tuh, gak perlu Anda banyak-banyak berikhtiar, sedikit berikhtiar langsung rezeki pun datang. Itu pun bisa dari hal yang tidak kita duga. Di setiap permasalahannya akan dikasih solusi oleh Allah. Di setiap problematikanya akan dikasih solusi sama Allah. Sahabat Nabi ialah Utsman, Masya Allah kekayaannya, berlimpah-limpah kekayaannya. Tapi apa yang beliau rindukan? Bukan pada saat hartanya menambah, bukan pada saat omsetnya menambah, tapi yang beliau rindukan ialah ketika beliau mempunyai waktu untuk sholat dengan Allah. Sempat pada suatu malam, pada malam harinya sempat-sempatnya beliau tuh sholat tahajud. Beliau sholat tahajud sampai menghadapkan Al-Quran. Buat apa beliau melakukan itu? Karena tuh beliau tahu rezeki itu kuncinya dari Allah. Jadi itu beliau tahu kuncinya. Jadi itu beliau mendekat kepada Allah. Beliau tuh mendapat rezeki dari Allah. Contohnya nih, kalau kita sudah mempunyai hubungan baik dengan Allah, contohnya ketika kita punya bos, kita punya atasan di suatu perusahaan, kita baik dengan dia, pasti dia akan memberikan sesuatu kepada kita. Jangankan bos, Allah yang Maha Tahu itu tuh menunggu kita untuk meminta. Dan yang keempat, apabila orang sholatnya khusyuk, bahkan pada saat sholat itu dia meminta, belum selesai sholatnya, pada saat sholat itu ketika dia meminta akan dikabulkan tanpa diskusi, akan dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini terjadi ketika Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya masalah. Masalahnya ialah istrinya divonis, yaitu mandul. Istrinya tidak bisa mempunyai anak. Apa yang Nabi Zakaria kerjakan? Beliau sholat, beliau minta kepada Allah. Beliau sholat, beliau minta kepada Allah. Di mihrab itu beliau minta kepada Allah. Beliau mintanya sambil sholat. Yang beliau katakan adalah, ya Allah, saya gak mungkin punya keturunan. Saya minta darimu saja, gak mau dengarkan yang lain. Ketika saya minta kepadamu yang Maha memberi pun tidak dikasih, kepada siapa lagi saya meminta? Detik itu juga Allah menurunkan malaikat dan memberi kabar yang baik bahwa Nabi Zakaria akan mempunyai anak yang namanya langsung pun diberi nama oleh Allah, yaitu Nabi Yahya.
yang artinya kehidupan. Jadi tidak mustahil bagi kita orang yang khusyuk itu untuk meminta kepada Allah. Nabi Zakaria pun waktu sholat itu dan meminta langsung dikabulkan. Dan kita Nabi Muhammad kabar gembiranya itu ditunggu sama Allah untuk meminta. Dan yang kelima, keutamaan jika kita sholatnya khusyuk itu kita akan dijamin langsung akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas kita. Jadi itu kalau kita jadi suami, kita rumah tangga kita akan sukses, ketika kita jadi pegawai, di kantor kita akan bahagia. Itulah 5 keutamaan yang didapat ketika orang sholatnya khusyuk. Kalau kita belum sholatnya kita khusyuk, itu apa permasalahannya? Di Al-Quran ada 2 perkara kita tidak bisa sholat khusyuk. Yang pertama, dikatakan dalam Al-Quran itu kebanyakan orang sholat itu masih membawa urusan duniawi mereka. Yang mana makanya kalau pengen khusyuk tuh Anda harus rasakan, ini caranya, Anda harus rasakan tuh bahwa ini adalah sholat terakhir Anda. Ini adalah sholat terakhir Anda untuk menghadap Allah. Orang sholat yang khusyuk pun itu bisa terlihat dari pakaiannya. Ketika Allah memanggil, dia berpakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, itu pun menjadi nilai plus. Dan yang kedua, apa yang menjadi permasalahannya bahwa kita tidak bisa sholat dengan khusyuk? Yang pertama, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan dalam sholat. Mungkin jujur saja pada diri kita sendiri, mungkin dari ribuan sujud yang kita lakukan, mungkin hanya seberapa yang kita pahami dalam sholat. Maka dari itu penting untuk memahami apa yang kita kerjakan dalam sholat, sehingga kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Jika kita sudah tahu rumusnya, mungkin mengejar duniawi pun terasa kecil. Kita akan bersungguh-sungguh untuk mengejar akhirat. Dan yang akan ada di pikiran kita itu cuma akhirat dan akhirat. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.